Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Saat ini kita sedang berada di titik 0 km selatan Indonesia, tepatnya di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dari sini kita akan mulai perjalanan dalam Bakti untuk Negeri Ekspedisi Rote. Setelah menempuh perjalanan laut selama 3,5 jam dari Kupang, akhirnya saya dan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri sampai di Pulau Nusa Lontah. Rote, pulau cantik paling selatan di Indonesia ini, memiliki keindahan alam yang luar biasa dan budaya yang memesona. Mulai dari laut yang menawan, hamparan padang luas berwarna coklat, hingga beragam tarian tradisional khas Rote. Di sini, saya bertemu Anastasia Degu, ahli gizi yang sudah mengabdi di Puskesmas Sonimanu selama 9 tahun. Inilah perjuangan dia dan para petugas kesehatan melawan stunting di Kabupaten Rotendao. Mai falie, mama hala ita falie, mai falie, mama hala ita falie. Nama saya Anastasia Bernadetta Dego. Saya lahir di Rote tanggal 30 Agustus 1988. Saya kerja di Puskesmas Sonimanu ini dari 2011. Saya bekerja di sini sudah 9 tahun sebagai seorang tenaga gizi di Puskesmas Sonimanu. Begitu, sore begitu Mak supaya bisa membantu mama karena di sini kita melihat sayur susah juga, tapi kalaupun berusaha untuk mau makan pasti dapat. Untuk di desa Sonimanu ini masalah stunting terlalu tinggi di wilayah puskesmas kerja ini Puskesmas Sonimanu itu ada 199 anak yang stunting. Masalah stunting di sini ini bukan hanya masalah orang gizi, masalah semua dari desa, ada bidan, ada perawat, ada dokter. Karena anak stunting ini bukan hanya kurang asupan makan saja, itu dia pola asuh, tidak ASI eksklusif, masa hamilnya tidak
rutin minum obat tablet tambah darah, air bersih juga tidak ada, jamban sehat juga tidak ada. Jadi kalau dari awalnya tidak seperti itu, generasi yang dia lahirkan itu akan stunting. Buah-buahan. Tapi itu sebelum bikin itu harus cuci tangan supaya apa yang mama masak, apa yang mama sudah buat untuk mau makan, sajikan untuk keluarga, bersih karena selalu cuci tangan. Tunggu ya mak beta pi ambil biskuit Mak, ini beta ada bawa biskuit. Di sini ada tulisan apa, Mak? Nah, ibu hamil. Berarti dia khususkan untuk ibu hamil. Ibu hamil yang apa ya? Yang kayak Mak begini. Mak tuh kek. Tahu kek? Kek itu kekurangan energi kronik. Jadi satu hari itu Mama habiskan 2 keping. Jadi satu hari ini 2 kasih Mak 2 ini. Jadi semua itu punya faktor masalah itu dari pola asuh. Kadang anak itu diasuh oleh ibu, kalau ibu tidak ada diasuh oleh bapak tidak ada lagi diasuh oleh nenek. Jadi nenek itu tidak tahu pola makan anaknya bagaimana. Anak umur masih 0 bulan, 0 sampai 5 bulan sudah dikasih gula air. Anak itu dari 0 itu sampai 6 bulan butuh ASI. Nah, habis 6 sampai 24 bulan itu dia sudah harus tahu makan makanan apa yang harus dia makan. Tapi itu oma yang asuh, jadi oma tidak tahu apa yang harus dia berikan. Ya sudah lapar atau apa ya kasih gula air sudah. Makan pun kalau tidak ada sayur ya kasih garam sudah. Puskesmas Sonimanu membawahi 7 desa, yaitu Nusakdale, Batulilok, Sonimanu, Oebau, Oeledo, Vatelilo, dan Lenupetung. Selamat pagi Ibu Ana. Pagi. Dari sekian banyak tantangan yang tadi Ibu bilang, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Sonimanu ini melawan stunting ini? Apa yang sedang kami lakukan adalah melakukan penyuluhan dan memberikan makanan berupa telur dan abon ikan dan ikan yang sering kita di rote ini buat itu. Ini Mama boi rote. Mari bawa oleh-oleh ikan. Itu yang kita buat di sini untuk menangani stunting. Ketong datang nih, saya ada dengan kader, beberapa dengan ibu bidan di sini. Ada mau kunjungan rumah dengan Nathan. Berat badan berapa kemarin, Mak? 8,4. Biskuit itu dia makan berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. So habis kan? Nah, nanti Nathan bisa ke puskesmas lagi untuk ambil biskuit. Nathan tiap hari makan dengan ikan kok? Kadang makan kosong. Kadang makan kosong. Kalau ikan makan ikan, bila ke saya makan saya. Dan setiap kali posyandu selalu ikut. Saya kasih penyuluhan dengan orang tua balita bahwa pulang rubah pola makan anak. Misalnya anak ini tidak biasa makan sayur, usahakan mama dengan bapak sepakat untuk cari kasih anak sayur, entah mau dapat marungga atau sayur apapun, biasakan dia makan sayur. Itu yang sering terjadi di sini ini. Orang tua kita omong lain, kita kasih nasihat seperti itu, kasih berikan penyuluhan seperti itu, sampai di rumah mereka tidak lakukan. Tuh kecewa juga ada. Terus lakukan penyuluhan tapi hasilnya seperti itu. Masalah kalau tidak ASI eksklusif pada anak terjadi stunting, mulai terjadi
gizi buruk, gizi kurang. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Dipersembahkan oleh Sudah aku sana bukan mau cili kerman bukan hanya di rumah nah. Saya menikah di Rote itu dengan suami Amadeus Ano itu pada tanggal 12 April 2012. Kami dikaruniai 3 orang anak. Farel, Celin dengan Mario, perempuan 1, laki-laki 2. Yang Farel ini umurnya 8 tahun, Celinnya 23 bulan, yang Mario ini 1 tahun 5 bulan. Farel, saya habis selesai melahirkan Farel itu, Farel tidak ASI eksklusif karena setelah saya mengetahui bahwa masalah kalau tidak ASI eksklusif pada anak terjadi stunting, mulai terjadi gizi buruk, gizi kurang. Jadi mulai adanya Celin saya terapkan itu. Jadi setelah saya melahirkan Celin, anak kedua saya itu, saya mulai memberikan dia ASI eksklusif. Begitupun juga Mario dengan makanan-makanan yang bergizi supaya kalau tidak seperti itu berarti anak bisa stunting, bisa sakit. Sapi. Nah ini angka stunting deh. Sonimano ini masih tinggi. Nah, kan dari perikanan kan mau kasih mau kerja sama untuk dapat abon ikan, kerjasama dengan Mama Bu Irote untuk dapat abon ikan kasih anak-anak. Mudah-mudahan secepatnya supaya stunting di Sonimano bisa selesai. Mungkin nanti penimbangan kok. Saya yang kerja Kak, hasil posyandunya saya kerja. Setelah kerja dimasukkan ke laporan bulanan, nanti diberikan ke TPG Gizi Ibu Anastasia Dego. Halo, salam, selamat siang Kak Nona. Iya, siang Kak. Kakak sudah sampai rumah kok. Baru nih, baru turun dari motor nih kayaknya. Oh iya, Kakak ini nanti Kakak kirim ke si Beta ini format F3 gizi dulu kok. Dari bulan apa pun Kak ini? Dari bulan September Kak, soalnya Beta kerja laporan belum ada F3 gizi toh Kak. Ini tadi Beta baru habis kerja yang posyandu punya, hanya sudah ada F3 gizi, jadi Beta belum isi F3 gizi Kak. Nah begitu suka. Iya Kak, yang terima kasih. Iya, selamat siang Kak. Iya, lihat dah siang. Dah. Sebelum kita timbang, saya sedikit melakukan penyuluhan untuk kita mengenai stunting. Stunting adalah anak yang pendek. Mama belum pernah dengar kata stunting kok? Sudah. Stunting itu anak yang pendek atau kerdil. Itu dari mana? Dari 1000 hari pertama kehidupan saat dia pun mama hamil.
Nih, mari dia tangan. Ada punge, panas, membantu pegang toh. Kasih. Ini mah awi karmanan laporan mau kirim baru jaringan san ada. Aduh. Oh, ya. Halo. Siang Ade, ke mana Ade? Siang Kak Abel. Ya Kak, itu mau tanya do. Oke, Yesu di mana? Ini ada suruh. Ini betul baru datang di jaringan ini. Dia tipe orang kalau menurut saya pengalaman bekerja sama dengan dia, tipe orang yang pekerja keras dan tidak pantang menyerah. Oh iya, ini hari harus kirim kok Kak. Oke, kalau itu betunggu ya. Oke, iya Kak, iya. Oke, makasih Kak, iya. Oke Adi, iya. Ya sama-sama Adi, ya. Kalau ke puskesmas, contohnya seperti Sonimano, ada sinyal muncul ini 1-2 garis. Itu kami biasa kalau ke sana taruh handphone di situ, gantung aqua di jendelanya, di tempatnya taruh di situ, supaya kalau ada orang hubungi dari luar, tapi kalau kami ambil HP juga tidak bisa ambil, pakai headset, angkat telepon, tekan saya di situ, jadi jangan gerak sinyal hilang. Jadi seperti itu, makanya gambaran dulu kesusahan kami kalau berkoordinasi ke tempat-tempat yang tidak ada sinyal itu seperti itu Kak. Duduk adik, ambil kursi ya. Kalau kami di sini berkoordinasi dengan khususnya dengan tenaga gizi Sonimano Kakadego, di situ kami koordinasi mulai dari sistem pencatatan pelaporan kami berkoordinasi dengan mereka, terus dengan pelayanan gizi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Duduk dan bisa mahar naik pohon. Atau gudang obat di sini. Siang Kak. Siang. Dari Sonimano ada mau datang ambil vitamin A nih Kak. Kami berkoordinasi juga dengan penyediaan sarana logistis untuk mereka, baik itu alat antropometri maupun suplemen gizi yang harus mereka pakai dalam pelayanan di lapangan. Merah Kak, sana ada Kak? Oh yang merah belum, di sebelah sana. Di Rotendao khususnya Kak, peran sinyal itu sangat terasa. Soalnya seperti tadi saya jelaskan bahwa sistem pencatatan pelaporan kami itu sudah berbasis online. Memang masih ada beberapa yang manual, tapi kebanyakan sudah dituntut online juga, dibarengi dengan tuntutan waktu yang biasanya kalau diminta hari ini harus dijawab direspon dengan cepat. Pengaruhnya sangat besar bagi kami sih untuk jaringan internet, khususnya pelayanan kesehatan, khusus gizi di Kabupaten Rotendao nih Kak. Manfaatnya sangat besar sekali. Dengan adanya tower rakit ini, komunikasi kami dengan sasaran bayi balita cukup lancar. Dipersembahkan oleh Sinyal bakti yang hadir di titik terluar Indonesia berperan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini dapat terlihat dalam percepatan perkembangan di berbagai bidang di Rotendao. Apa saja manfaat yang didapat masyarakat karena kan jaringan internet di Rotendao semakin bagus nih Pak? Manfaatnya cukup banyak.
baik dari aspek kesehatan, dari ekonomi, pelayanan publik pemerintahan, terus promosi-promosi potensi daerah, sudah ada kemajuan besar. Kalau di bagian kesehatan, apa perubahan signifikan semenjak adanya tower-tower dari Bakti? Dengan adanya jaringan internet yang sudah membantu, ya termasuk kita masang juga dibantu di puskesmas, ada laporan-laporan secara online yang disampaikan. Jadi percepatan pelayanan maupun tindakan untuk secepat mungkin menangani stunting ini lebih cepat. Tidak jauh dari Posyandu Lenupetu ini kan sudah dibangun tower Bakti, yang artinya membuat komunikasi semakin mudah ya Bu ya. Iya. Apa ada manfaat dari pembangunan tower ini untuk membantu mencegah atau memberantas stunting di desa ini? Manfaatnya sangat besar sekali. Dengan adanya tower Bakti ini, komunikasi kami dengan sasaran bayi balita cukup lancar. Saya sampaikan mengucapkan rasa terima kasih kepada Bakti yang sudah mempermudah kami dalam berkomunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Mungkin nanti penimbangan stop, Harapan saya untuk desa Sonimanu itu semoga anak-anak yang stunting yang ada di desa Sonimanu itu dapat teratasi. Iya sayang, sonde hanya timbang sayang. Kasih masuk di kaki ya. Saya masih tetap berada di Sonimanu sampai kapanpun. Saya melihat anak-anak yang ada di Sonimanu itu seperti anak saya sendiri. Angkat muka, kasih turun tangan ya, pintar Nah, ini anak Nona su pintar nih kok. Angkat muka sayang. Supaya bisa dapat menjaga mereka dengan memberikan arahan, memberikan konseling itu pada orang tua supaya sampai kapan masalah stunting ini selesai. Ausa Galileo Falinusalote boiye nusafu afuni mai falie falinusalote nusandalusita. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.